mindset dalam masyarakat, dalam pemikiran masyarakat, Pol PP itu hanya sebagai tukang gusur. Catat ya, satu-satunya pejabat yang didemo masyarakatnya karena mau dipindahkan. Saya itu donya 3 bulan. Hari ini bersejarah sekali karena hari ini adalah podcast Kusya Bendi pertama kali tayang. Untuk semua yang bertanya apa sih podcast Kusya Bendi, kami akan sampaikan bahwa podcast ini ngobrol santai tapi semua yang dibahas akan sampai di tujuannya. Dan hari ini spesialnya sudah hadir bersama kita sosok tokoh figur yang memang harus hadir di episode 1 ini. Kalau bukan figur ini yang hadir, sepertinya podcast Kusya Bendi belum tentu akan sukses ke depannya. Halo Kak Dewi. Hai. Sehat Kak Dewi? Alhamdulillah sehat. Sebelumnya Dev sebagai pembawa acara dari podcast Kusya Bendi ini sangat berterima kasih sekali. Karena Dev tahu waktu ini luang setelah Kak Dewi melakukan banyak aktivitas. Apalagi aktivitas yang sedang hot untuk dibahas Kak Dewi. Jadi saya juga sangat merasa bangga di episode pertama Kusya Bendi itu yang ditunjuk sebagai narasumbernya ya. Narasumbernya yang nanti dikulik semuanya itu seorang Dewi. Mungkin yang lebih familiarnya dengan Dewi Centong. Kenapa? Karena kalau di Payakumbuh Kak Dewi Centong ini kalau martabak udah gak bisa lagi 2 telurnya. Saking spesialnya harus 4 sih. Nasi goreng karetnya udah gak bisa 2 lagi. Kayaknya semua karetnya. Jadi memang harus kakak sih. Cuman pada podcast ini kita bakal ngobrol nih sisi-sisi yang mungkin orang gak tahu. Dan mungkin Kak Dewi merasa orang gak perlu tahu. Iya. Tapi melalui podcast Kusya Bendi orang akan tahu juga nantinya. Nah Kak, apakah kakak itu benar-benar orang yang lahir dan besar di Payakumbuh? Pasti, saya itu lahir dan besar di kota Payakumbuh. Berarti kakak menikmati permainan jadul-jadul di kota Payakumbuh ini? Pasti sangat menikmati semua permainan di Payakumbuh. Dan saya pastikan juga setiap sudut kota Payakumbuh saya tahu. Oh berarti dari kecil sudah mendominasi. Sudah. Gak bisa bohong berarti. Terus nih, kita misalnya langsung ke ceritanya, biar nanti kita dapat part-part serunya. Ketika seorang Kak Dewi ini, apakah dari kecil sudah punya nama panggilan Dewi Centong? Oh tidak. Oh tidak? Tidak. Berarti ada ceritanya? Ada sedikit ceritanya. Boleh kami tahu? Boleh. Gimana tuh? Dewi Centong itu kalau nggak salah itu berawal dari tahun 2010. Oke, 2010. Karena nggak tahu ya, mungkin centong itu dalam arti bahasa gaulnya kan cantik gitu kan. Yeah. Jadi banyaklah adik-adik itu yang kakak ini centong kayak gitu kan. Dan akhirnya Kak Dewi mana? Kak Dewi Centong. Kak Dewi mana? Kak Dewi Centong. Dan akhirnya lagi centong itu tuh Dewi Centong itu terkenalnya itu setelah saya buka butik. Dan butiknya namanya Dewi Centong. Dewi Centong. Jadi langsung melekat brandingnya. Iya. Ini untuk Gen Z kecil-kecil imut-imut ya. Jadi Centong tuh bukan centang very fit Instagram ya. Walaupun se-very fit itu sih. Lalu nih Kak Dewi, perjalanan sekolah. Sekolah di mana nih? SD dari TK, SD, SMP, SMA. SMP sempat di pesantren dulu 1 tahun. Pernah pesantren? Seorang Dewi Centong pernah pesantren? Ini maksudnya 1 tahun ini magang? Atau enggak. Bukan 1 tahun ya, 1,5 tahun. 1,5 tahun. Iya. Cukup untuk seorang Dewi Centong 1,5. Cukup lah. Kak tunggu dulu, kayaknya ini gak banyak orang yang tahu sih. Bisa-bisanya 1,5 tahun di Pondok Pesantren. SMA deh, SMA di mana? SMA 2, Bukit Setabuah.
Ya memang udah hits dari dulu ya. Iya. Bukit Tabu harus Ukina. Nah, habis itu lanjutnya sekarang kan lagi viral. Nah, besok kebetulan ketika video ini diambil, besoknya kita akan pengumuman UTBK nih. Jadi Genzi lagi jedak-jeduk nungguin hasilnya. Apakah kakak dulu yang sudah semua tahu kakak jebolan IPDN itu mengalami masa-masa masuk IPDN nggak ya? Mau masuk kampus mana ya? Itu apakah atau langsung masuk nih? Oh enggak. Jadi kayak gini, pada tahun 98 saya tamatnya tahun 98 ya. Jadi mungkin ini Dep lahir 95. Dep 3 tahun kakak udah tamat. udah tamat SMA. Nah, tahun 98 itu tuh masih ragu gitu loh, mau kuliah apa enggak. Tapi memang saya akui kalau tidak oleh seorang Pak Edi namanya ya, guru bahasa Inggris kalau nggak salah di SMA 1 mungkin yang SMA 1, tapi Bapak itu mungkin udah pensiun, itu orang tua dari teman sebelah rumah yang memberitahu bahwasanya ada pembukaan sekolah STPDN. Berarti memang bagi seorang Kak Dewi nih, Pak Edi nih jasanya penting sekali untuk Iya, karena kita bukan berasal dari orang birokrat. Kami bukan berasal dari orang birokrat, ya orang tua SD aja nggak tamat. Oke. Nah, terus karena dulu di zaman Orde Baru ya, itu tuh masih Orde Baru ya, baru-baru mau reformasi, itu tuh kan sekolah itu tuh cukup disembunyikan, maksudnya tidak dipublish gitu loh. Oke, tidak seperti jadi, sekarang. Tidak seperti sekarang. Sehit sekarang. Jadi dulu itu tertentu orangnya yang tahu. Oke. Nah, itulah sedikit sejarah singkatnya gitu. Nah, tapi apakah melalui perjuangan-perjuangan menuju masa dewasa ini yang membentuk karakter seorang Kak Dewi Centong menjadi seperti hari ini? Jadi kayak gini, mungkin kayaknya karakternya keras gitu ya, keras. Ya, semua dan taunya kan tegas. keras nih. Kayak gitu kan. Senggol bacok nih. Iya. Karena dari dulu itu mungkin dari orang tua pendidikannya memang agak cukup keras. Karena orang tua itu, mama itu hanya seorang yang jualan di terminal. Oke. Ya kan, dulu pernah tahu kan Terminal Sago Kotono Nampe yang jualan makanan khas Payakumbuh. Kemudian papa itu hanya seorang sopir angkot. Ya. Jadi memang dari dulu tuh terminal itu memang tempatnya membantu orang tua. Kemudian dari orang tua yang pendidikannya yang tidak ini ya mungkin di situ tuh bukan keras sih, cuman tegas. Oke, tegas. Jadi kehidupan terminal udah biasa lah itu ya. Jadi menghadapi preman-preman kayaknya udah biasa gitu ya. Terus sampai hari ini nih, kita kan ditarik nih. Bagaimana hari ini pun Kak Dewi itu hadir dengan baju kebanggaan dan kebesarannya nih. Iya. Pol PP. Iya. Instansi yang sepertinya Kak Dewi banget. Karena semua yang dilakukan tuh Kak Dewi sekali. Orang nunggu Pol PP kalau ada Kak Dewinya baru gacor nih. Padahal mungkin Pol PP kan memang sudah bekerja juga ya. Iya, Tapi nggak seru kalau ada nggak ada Kak Dewi. Nah, bagaimana ketika di Pol PP sekarang jadi seorang sekretaris lagi? Iya. Bagaimana sudut pandang Kak Dewi soal jabatan ini sekarang? Mungkin sekota Payakumbuh malahan se-Indonesia mungkin tahu ya. Ya. Kenapa seorang Dewi Novita atau Dewi Centong itu bisa pindah ke Sapo PP? Ya, Awalnya nanti kan, kita bahas ya. Ya, Oke. tahu kan. Kemudian dan kita sama-sama tahu Pol PP itu notabene laki-laki. Oke, laki-laki. Iya kan? Ya. Terus dan kita pun sama-sama tahu dulu Pol PP itu seperti apa. Ya. Karena mindset dalam masyarakat, dalam pemikiran masyarakat, Pol PP itu hanya sebagai tukang gusur. Tunggu, ini mohon maaf ya Ya. Kak Dewi ya. Jangankan dari banyak hal, Ya. dari seragam saja sekarang kan Pol PP itu brandingnya oke nih. Seperti seragam Kak Dewi sekarang nih. Iya. Sepertinya seru masuk Pol PP bagi Gen Z ya. Iya. Seru deh, Iya. seru deh. Nanti kerjanya boleh marah sama orang. Nah terus bagaimana Kak Dewi menempatkan diri sebagai sekretaris Pol PP ini nih? Menempatkan diri sebagai sekretaris Pol PP ya kayak gini. Sebenarnya kalau seorang sekretaris itu kan membawahi kesekretariatan, Betul. kepegawaian gitu kan ya. Iya, betul. Tetapi akhir-akhir ini, tapi karena rasa tanggung jawab gitu kan, karena rasa tanggung jawab, karena kan saya maunya juga Payakumbuh itu tertib,
aman, tidak ada hal-hal yang dalam tanda kutip. Berarti dalam pemikirannya sebelum menduduki jabatan ini itu sudah ada dalam bayangan Kak Nggak Dewi? ada. Oke, Karena kan nggak pernah terfikirkan juga seorang Dewi Novita bisa ke Sapo PP. Jadi ini masuk plot twist? Enggak. Enggak. Oke. Enggak. Oke. Terus Kak Dewi? Nah, jadi karena zaman pertama saya masuk ke Pol PP itu, kan nanti kita bahas yang itu ya. Ya. Karena saya melihat itu Pol PP ini sebenarnya banyak tugas loh, banyak tanggung jawab loh, banyak yang harus bisa dikerjakan gitu loh. Karena dari seragamnya aja itu sudah berbeda. Ya kan? Kenapa berbeda? Ya karena dengan banyak pangkat-pangkatnya mana ada dinas lain, OPD lain yang seperti itu. Walaupun ada yang mencoba mungkin ya, biar Iya. seru, biar keren ya. Jadi kayak Oke. gini, dengan semua pangkat yang ada ini, saya itu mengambil filosofinya itu beban kamu itu berat loh. Gitu. Tanggung jawab kamu itu berat loh. Berarti bukan sekedar untuk keyen-keyenan ya. Enggak dong. Oke. Betul. Jadi kayak gitu. Jadi Pol PP itu adalah penegakan perda. Tugas Oke. pertama itu penegakan perda yang dibikin oleh perda atau perkada yang dibikin oleh wali kota dan Oke. disahkan oleh DPRD. Dan ini berarti garda terdepannya. Iya, dalam penegakan peraturan daerah semuanya. Nah, sekarang nih Kak Dewi, dari tempat sebelumnya menuju sekretaris Pol PP, ada nggak shock culture-nya? Oke, ini seru nih. Pasti ada kan, Pasti karena ada. kan dulu itu saya tidak pernah terfikirkan untuk menjadi seorang sekretaris Pol PP. Tidak ada dalam pikiran tuh. Tidak ada. Oke. Karena pada saat itu kan ada, ini boleh cerita nih. Cerita deh. Jadi kan pasti jangankan Payakumbuh ya, Iya. se-Indonesia tahu akun gosip Iya. yang ini udah mempublish gitu kan, kenapa seorang Dewi Novita itu bisa mutasi ke sekretaris Pol PP. Jadi gesernya di Payakumbuh tapi yang tahu se-Indonesia ya. Iya, Oke. malahan ke mancanegara juga Oke, deh oke, kayaknya. oke. Negara tetangga gitu kan. Iya. Dulu di tahun 2000 berapa ya? 2022 ya? Iya. Itu kan lagi boomingnya itu kayak yang Citayam Fashion Week. Ya, dan itu seru sekali di Citayam waktu itu. Iya. Iya. Di Sudirman itu Iya, kan. Sudirman tuh. Itu hanya sekedar orang nyebrang jalan bisa menjadi sesuatu yang tidak hanya dilakukan oleh kaula muda aja, tetapi kayaknya pejabat, menteri, gubernur itu juga melakukan hal yang sama gitu. Nah, karena mungkin walaupun saya pada saat itu sudah berumur 40-an gitu kan, kepala 4 gitu Oke, kan. tapi gebrakannya nggak kayak umur 40-an ya. Iya. Tunggu dulu. Kita stop ya, gebrakannya nggak kayak umur 40-an. Oke. Pada saat sudah 40-an, tapi maksudnya itu gini loh. Umur boleh tua gitu. Iya. Tetapi kita harus mengikuti perkembangan zaman gitu. Iya. Jadi jangan ditua-tuain juga. Nah, pada saat itu saya berpikir ini kayaknya dengan fenomena Citayam Fashion Week, Iya. saya juga bisa loh mempromosikan daerah saya Kota Payakumbuh. Karena Payakumbuh itu kan hanya kota kecil yang orang tidak banyak tahu Payakumbuh itu di mana. Realita. Itu yang pertama, Iya. ya kan? Yang kedua, kita mempunyai kerajinan tenun. Ya. Ada baju tenun kan, tenun daerah yang khas Payakumbuh yang memang promosinya agak kurang gitu lah. Berarti ini ada di balik pemikiran Kak Dewi Iya. ketika itu terjadi. Iya. Jadi bukan sekedar jalan Bukan. aja gitu. Oke. Bukan sama sekali. Menarik. Bukan hanya sekedar saya itu untuk mengikuti FOMO-FOMO Iya, yang iya, ada, oke. Citayam enggak, tetapi saya itu berpikir ini bisa loh dijadiin sesuatu untuk mempromosikan Kota Payakumbuh. Jadi sebenarnya kontroversi hari itu kan yang dilihat sebagian orang itu adalah Kak Dewi meninggalkan citra ASN dengan tampil begitu. Tapi ternyata setelah tanya nih, justru Kak Dewi malah tegak lurus sebagai ASN Kota Payakumbuh yang mau Promosikan mempromosikan. Kota Payakumbuh. Dan dampaknya, bagusnya yang Dep lihat hari itu, setelah itu kita kan ada event ya di depan Ramayana Lama itu kan saya ya. heran. Pemerintah, Ya, kan, ya. Pemko pada saat menghujat saya. Iya kayak. Ya kan, menghujat saya Ya. pribadi dengan yang notabene
saat itu saya adalah sebagai seorang camat terbaik di Kota Payakumbuh. Nggak bisa bohong, Nggak bisa fakta. bohong kan ya, Dicintai fakta masyarakat. ya. Dicintai masyarakat ya. Ya. Catat ya, Ya. satu-satunya pejabat Ya. yang didemo masyarakatnya karena mau dipindahkan. Dan Dev ingat sekali foto Kak Dewi ketika melenggang di Mangkuto menerima penghargaan. Iya. Camat terbaik, iya kan? Iya. Iya kan? Iya kan? Iya. Oke. Waktu di Mangkuto itu presentasi camat terbaik. Tetapi kalau nggak salah yang herannya itu postingan daripada Citayam Fashion Week itu tuh Ya. duluan itu loh daripada Ya. penetapan sebagai camat terbaik. Cuman kalau dari sisi Dev yang melihat sisi positifnya, Citayam itu rame, viral. Iya. Kak Dewi cukup sendirian Iya. dan viralnya sama melawan. Ya, karena kan ada satu organisasi kemasyarakatan ya. Oke. Nah, ada satu organisasi kemasyarakatan, kita nggak tahu punya kepentingan apa di sana, kita nggak tahu. Ya. Karena waktu itu memang saya sendiri protes, artinya mereka bilang menyalahi norma agama mana yang saya salahi. Ya. Saya tetap menutup aurat dengan berpakaian yang sopan. Ya. Kemudian menyalahi adat istiadat yang mana yang saya salah. Tapi sampai sekarang jawabannya itu tidak dapat. Nah makanya dengan podcast Kusia Bendi ini kan Dev ingin tahu apa yang ada di pikiran Kak Dewi ketika hari itu. Dan ternyata cukup panjang loh pemikirannya seperti itu. Nah ketika viral ini, apa dampaknya bagi seorang Dewi Centong? Apakah ini masih di tahap biasa? Karena kalau kami, warga awam, warga biasa, viral jebak langsung kan, itu langsung pusing dong. Nah, apakah bagi Kak Dewi juga seperti itu? Jadi mungkin saya itu harus berusaha ikhlas ya. Paham ya Dev? Ada proses ikhlasnya. Harus, karena kayak gini, kalau itu selalu saya pupuk di hati gitu, itu akan hanya menjadi ganjalan di hati ya. Tapi mungkin sampai hari ini pun saya sebenarnya belum bisa ikhlas 100% karena ada hal-hal tertentu yang itu saya tidak bisa ulang lagi. Salah satunya pada saat itu saya dimutasikan menjadi sekretaris Pol PP itu, saya itu kondisinya sebagai camat terbaik di Kota Payakumbuh. Itu camat terbaik bukan dikondisikan ya, real. Ingat ya, real. Berarti ada nih yang dikondisikan. Maybe. Ya, maybe. Lah ini podcast kalau sama Kak Dewi itu ya ini. Oke, kita lanjut, kita tinggalkan. Ya. Terus kemudian yang sesuatu hal yang tidak akan bisa kita ulang lagi. Dengan semua gebrakan yang kami lakukan sebagai camat, itu kan pada saat itu juga lagi penilaian camat terbaik tingkat provinsi. Nah, sebenarnya yang membuat kecewa itu gitu lah. Kalau memang saya seorang yang tidak pantas untuk menjadi yang terbaik. Sementara postingan ini duluan postingan loh daripada penetapan, ada apa? Tapi ya sudahlah ya. Mudahan saya ikhlas aja kayak gitu. Tapi menurut Dev karena Kak Dewi ikhlas tuh kan sampai hari ini tetap menyala jadi saja. Kayak gini, Dev. Sebenarnya ada plus minus. Yang minusnya itulah. Memang jujur saya itu downnya 3 bulan. Kak Dewi bisa centok, bisa down? Iya. Maksudnya itu kayak gini. Kenapa sih orang ini seperti pembunuhan karakter terhadap saya gitu. Berarti seorang Kak Dewi mengalami itu setelah kejadian itu. Maksudnya kami kan publik cuma melihat itu viral. Dan Kak Dewi tetap menjadi Kak Dewi di media sosial. Tapi ada cerita down 3 bulan. Ada. Sampai nggak tidur, nggak makan. Memang itu tuh dan berdampak ya. Sampai berat badan saya itu 46. Dari 53, 54 gitu. Walaupun sebagian perempuan mendambakan diet seperti ini, tapi ini nggak ideal ya. Ideal. Tapi maksudnya apakah dalam bentuk kecintaan dengan Payakumbuh kenapa nggak disupport? Salah satu kecewanya kayak gitu. Nah ya itu juga sih. Tapi kan ini bawa nama Payakumbuh ya. Fenomena dalam pemerintahan itu seperti apa kita nggak usah kupas gitu. Oke. Tapi kita sama-sama tahu perjalanan karir seseorang itu tidak terlepas dari ada sesuatu atau dan lain halnya. Tapi yang dilihat dari orang di sekeliling adalah naik turunnya Kak Dewi. Kak Dewi tetap menjadi Kak Dewi. Kayak gitu. Itu Karena makanya.
saya itu mempunyai prinsip, Dev. Oke. Orang nggak boleh tahu kalau saya itu lagi sedih, saya itu lagi kecewa. Yang harus saya lihatkan ke publish itu ya saya seorang yang kuat. Makanya ekspektasi orang tuh besar sama Kak Dewi. Kami aja baru tahu 3 bulan tuh ada kan. Sampai berat badan turun, Iya. sampai nggak tidur. Berarti kan buruk sekali keadaan Iya. waktu itu. Tapi orang nggak tahu ya. Nggak tahu. Nah lalu ternyata kan mengalami dampak seperti ini. Tapi kita nggak bisa bohong. Apa yang dilakukan seorang Kak Dewi itu berdampak bagi Payakumbuh secara menjadi influencernya. Karena anak-anak sekarang kayaknya tahu sih Dewi Centong. Jadi itulah plusnya ya. Plus. Plusnya dari viral itu di salah satu ya akun gosip, Ya. sebut aja lah kali ya, Iya, iya. masuk Lambe Turah. Dan orang rebutan masuk situ loh. Iya. Iya kan? Dan ini menang B masuk. Jadi suasana dibangunkan pagi hari dengan postingan Lambe Turah. Kayaknya kita kenal. Karena kita kan jarang nih kenal sama yang masuk nih. Iya, iya. Ini Bu Camat kita sih. Iya. Oke, dampak positifnya itu tadi. Dampak positifnya itu, jadi dengan masuk situ langsung lah follower kita itu, saya itu banyak, Oke. langsung naiknya sekitar 20 ribuan Dan itu dalam 3 hari. 3 hari 20 ribuan. Dan itu sangat banyak ya. Ya pada saat itu cuma follower seorang akun Dewi Centong itu only 7 ribuan. Setelah kejadian? Langsung 27 ribu. 20, oke. Oke. Dan itu skopnya mungkin tidak lagi di Payakumbuh tuh. Mungkin ada satu bentuk protes Ya. saya terhadap pimpinan pada saat itu, karena saya merasa diberlakukan tidak adil. Apa yang tidak adil? Diberlakukan tidak adil, kenapa sih hanya gara-gara ini saya dipindahkan gitu. Tapi yang orang Tapi karena kan tidak pernah dipanggil juga ya, tidak pernah diperingatkan juga, langsung tiba-tiba mutasi dah kayak gitu. Nah tapi salah satu bentuk protes saya pada saat itu, kita tahu ya Payakumbuh ini kota kecil tapi rumit, unik. unik. Oke. Payakumbuh, orang melihat Payakumbuh itu yang orang yang taat agama, Ya. tapi ada di beberapa tempat sudut Payakumbuh itu orang yang tidak tahu dengan keberadaan kafe dalam tanda kutip. Ini yang kita sebut mungkin sebagai tanda kutip itu Texasnya Payakumbuh lah ya Kak ya. Oke. Dan itu tuh gebrakan pertama saya mengangkat nama Sapo PP. Ya. Ini loh Sapo PP. Kita bukan Sapo PP, bukan yang hanya harus dihujat orang, yang dipandang sebelah mata pada saat enggak. Ini loh, saya Sapo PP berani masuk ke situ. Oke, nanti sebelum kita kembali nih Kak Dewi di pemerintahan nih, dengan keviralan tadi, ada tidak fenomena Kak Dewi itu menghadapi nyinyiran netizen Ada itu? dong, pasti ada lah. Apa bedanya menghadapi nyinyiran di live langsung dengan di media sosial? Kalau saya pribadi ya, Ya. mungkin karena udah biasa dinyinyirin gitu kan. Udah biasa ya. Oke. Jadi kalau nyinyirnya itu masih dalam batas, ya udah saya biarin gitu lah. Tetapi kalau seandainya nyinyirnya itu di luar batas, daripada nambah pusing kepala, ya udah blok, hapus. Oke, Enggak. blog. Itu kan itu menurut saya sih nggak perlu diladenin. Nah tapi kan butuh tahap untuk seseorang sampai memahami itu nggak perlu diladeni. Karena beberapa orang merasa nyinyir itu harus ditanggapi seperti itu. Kak Dewi, kenapa udah sampai di tahap itu nggak usah deh diladeni? Karena kayak di dunia nyata juga di kalangan seprofesi udah sering dinyinyirin juga kali ya gitu. Jadi udah gladi duluan ya. Apalah daya menghadapi yang nggak nampak tuh, kalau yang nampak aja udah seperti itu ya. Iya. Berarti tidak mengganggu? Sebenarnya mengganggu, tapi kan tadi sudah saya bilang kan Dep ya. Ya. Seorang Dewi Novita itu tidak akan pernah melihatkan kegelisahan hatinya, tidak akan pernah melihatkan kesedihannya di depan umum. Oke, jadi yang umum lihat tuh yang baik-baik aja. Ya happy. Terus gimana rasanya ketika menghadapi sorotan publik itu? Kemana-mana tuh dilihat. Kami kan mungkin perlu tahu ya rasanya seperti itu tuh. Ayo, nih Dewi ya, Kak Dewi. Gimana rasanya? Rasanya sih ya kadang-kadang rasa-rasa artis loh kayak gitu. Padahal iyo.
Oke, kita akan masuk nih, tarik lagi yang tadi menjadi seorang perempuan dalam pemerintahan nih. Nah, gebrakan pertama di Pol PP tadi itu yang Dev katakan, naik turunnya karir Kak Dewi itu tidak menghilangkan Kak Dewi. Kenapa? Karena ketika Kak Dewi pindah ke Pol PP, orang langsung notice Kak Dewi di Pol PP. Langsung aduh Kak Dewi sih di Pol PP, harus hati-hati sih gitu. Dan ya nih ya, notice dari Kak Dewi ini warningnya itu besar sekali gitu. Yang biasanya merasa aman, kayaknya harus siap-siap deh kayak gitu. Itu kenapa? Apakah Kak Dewi sudah punya bayangan tempat ini kayaknya nggak boleh ada di Payakumbuh? Enggak sih, Dep. Sebenarnya saya dalam bekerja itu sesuai dengan aturan aja sih. Tapi dalam bekerja yang sesuai dengan aturan itu kita butuh nyali yang kuat. Nah itu yang tidak dimiliki sebagian orang. Iya. Dan seorang Kak Dewi Centong punya. Nah, itu makanya yang kita kulik ini kenapa punya nyali sebesar itu. Mungkin didikan orang tua juga kali ya. Berarti kalau ditanya nih, dia masyarakat awam nih, Kak Dewi punya dekingan? Enggak. Berarti- Mana ada, kan tadi udah dibilang kan, kalau kami itu berasal dari keluarga yang biasa-biasa aja, tidak ada satupun dari keluarga itu yang orang birokrat. Ya. Semuanya pedagang. Oke. Pertanyaan kecil tentang didikan orang tua. Apa yang tidak dihadapi Gen Z perempuan sekarang, Kak Dewi menghadapi dari orang tua? Pernah dipukul? Oh pernah lah, pasti. Kenapa semembara itu? Iyalah, karena didikan zaman anak 70-an, Iya. 70-an Ya, ya, oke. itu gen-gen apa lah gitu nggak tahu lah kan. Kalau Gen perang sih. Iya. Pasti beda, didikan orang tahun 70-an, 80-an itu sangat berbeda dengan didikan anak yang sekarang. Nah, Kalau sekarang itu dipukul aja langsung kayak yang gimana gitu. ham. Ham lagi. Kalau kita dulu, Oma, ya Allah. Dulu dimarahin guru sampai rumah. Kane berang pulo. Kan dia tahu. Oke, terus gimana rasanya ketika masuk ke dalam pemerintahan, terus rank di Pol PP nih, dan Kak Dewi perempuan, sementara Kak Dewi mengakui Pol PP ini identik dengan laki-laki. Iya. Ada enggak peremehan gender di awal? Oh, ini pedusi. Oh, ini perempuan. Oh nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Enggak lah. Kenapa nggak bisa? Nggak bisa, saya nggak bisa digituin. Karena menurut saya pimpinan kalian. Oke. Dan saya punya integritas dalam hal memimpin. Jadi Dan nggak bisa. dan Kak Dewi paham sekali itu. Iya, Oke. paham. Paham sekali. Makanya seorang pemimpin itu harus mempunyai integritas, kemudian harus mempunyai wawasan yang luas, dan yang satu lagi yang tadi itu, nyali yang kuat. Nah, bicara soal nyali nih, yang terjadi hari ini viral, dan apapun itu media isinya Kak Dewi hari ini. Kalau udah Pol PP baris, dan ternyata setelah kita ngobrol tadi sebelum on cam ya, isinya ternyata itu bukan Pol PP aja, ada satgasnya. Iya. Apa saja isinya Kak Dewi? Jadi mungkin ini adalah perintah langsung dari Bapak Wali Kota kita dan merupakan program 100 hari beliau juga ya untuk menertibkan Kota Payakumbuh. 100 hari ya guys, ingat ya, ini program 100 hari ya, oke. Pak Wali langsung membentuk Satgas Penegakan Perda Kota Payakumbuh. Dan di dalamnya ada Kak Dewi. Ketua. Iya. Bukan di dalamnya. Izin ketua. Iya. Oke, lalu yang terjadi hari ini, tiba-tiba sebagian setelah penertiban tempat hiburan malam. Iya. Hari itu Pak Wali Kota menyegel, beberapa waktu setelah itu Kak Dewi datang lagi. Iya. Dan yang salah satu disukai masyarakat itu ketika Kak Dewi datang, ada aksi nyata waktu itu menandatangani perjanjian kan? Iya. Ya, apa perjanjiannya waktu itu? Ya untuk mematuhi aturan. Jadi sebenarnya seperti ini loh. Kok si Dewi itu baga gitu kan ya? Ya. Enggak. Tidak kenal takut lah ya. Iya, Oke. karena kayak gini. Tadi yang saya bilang integritas itulah. Kita turun, Pol PP turun itu ada aturannya. Aturannya jelas. Perdanya jelas. Mau apa lagi? Ya Berarti udah, no debat. no debat. No debat. Berarti turun bukan sesuai mood Kak Dewi ya. Bukan. Hari ini kita turun Enggak. gitu. Enggak. Berarti ada aturan di sana. Sampai
Satgas itu mempunyai tugas untuk menertibkan pegawai. Mana pernah ada pegawai Payakumbuh ini ditertibkan? Betul sekali, karena biasanya kan kita cuma nonton nih di TV, kejar-kejaran sama pegawai nih. Tiba-tiba datanglah story dari Kak Dewi. Halo guys, pegawai hati-hati ya. Tambah pula disebut tempat berkumpulnya hari itu kan. Jadi kayaknya orang udah, kayaknya kita berhenti nongkrong dulu deh kayak gitu. Nah, lalu salah satu yang hari ini cukup hangat dibicarakan. Kak Dewi itu membersihkan beberapa tempat. Yang kalau kita bahas itu adalah tempat orang mencari rezeki, betul. Nah, ketika dirapikan nih sebenarnya apa yang terjadi dengan penertiban pedagang ini Kak Dewi? Jadi kayak gini sebenarnya. Kemarin ada artikel ya, ada artikel nggak tahu siapa itu. Tunggu dulu, artikel banyak ya? Ya artikel terkait dengan penertiban yang kita lakukan. Oke. Nah, yang harus, nah ini saya bilang di podcast ini ya, yang harus dipahami oleh masyarakat, kita bukan menggusur. Bukan menggusur satu tuh ya. Tidak pernah loh kita menggusur pedagang sampai hari ini. Jadi yang dikatakan menggusur ini, misal pedagang sudah di tempat A 20 tahun. Iya. Kak Dewi datang disuruh pindah. Enggak. Itu tidak terjadi. Tidak pernah. Lalu apa yang sebenarnya terjadi? Sebenarnya itu menertibkan. Menertibkan dari apa? Yang dari mana? Iya. Contoh, nanti bisa lah ya, Dev jalan ke dalam pasar. Yang biasanya barang dagangan penjual yang punya toko itu ke jalan. Jalan cuma segini. Istilahnya silaturahmi lah dua toko berseberangan kan. Jalannya kita bisa baradu kan gitu kan. Tapi sekarang bisa lihat. Itu yang kita tertibkan. Trotoar itu adalah hak pejalan kaki. Oh itu jadi bunyinya? Iya. Itu kan jelas aturannya. Jadi ini adalah hak pejalan kaki. Kita mengembalikan hak pejalan kaki, kemudian pedagang memajang dagangannya sesuai dengan aturan yang ada. Selain kita mengembalikan hak pejalan kaki, kita secara tidak langsung mengubah pasar itu menjadi pasar yang rapi, sehingga orang untuk masuk ke pasar itu enak gitu lah. Karena dengan rapinya jalan yang besar, tidak semrawut, dengan tatanan dari pajangan para pedagang itu rapi, kan enak lihatnya. Ya, salah satu yang menarik adalah kita yang tinggal di Kota Payakumbuh kan identik dengan pasar kita yang itu. Namun hari ini kan Kak Dewi bergerak untuk pasar itu memiliki wajah yang baru. Apakah ini dalam bentuk juga keinginan Kak Dewi kalau pasar kita itu bisa berinovasi lah ya, tidak membosankan. Karena kita tahu nih, space-space di pasar tuh tidak semuanya baik kan. Ada yang dimanfaatkan untuk melakukan tindakan seperti ngelem karena kosong segala macam. Apakah Kak Dewi akan sampai di sana nanti? Kan sudah pernah kita lakukan, bukan sudah sampai ke sana. Berarti udah kita lakukan seperti anak pang. Nah, untuk anak pang, sekarang kita mempunyai trik supaya anak pang ini tidak datang lagi ke Payakumbuh. Kita sama-sama tahu, anak pang itu mahkotanya rambut, dengan bajunya yang baunya, kotornya, itu mahkotanya. Dan itu menjadi sesuatu yang dengan tambah kotor pakaiannya mereka gunakan, kasarnya tambah tinggi. Nah, bagaimana trik kami Depo PP untuk supaya anak pang ini tidak datang lagi ke Payakumbuh? Gimana? Yaitu begitu kita menangkap anak pang, kita suruh mandi, kita kasihkan baju yang bagus, rambutnya kita potong. Berarti justru malah mahkota ini dihilangkan. Momok sekali dong tentunya. Itu kan tidak ada HAM yang kita langgar. Oke. Berarti penertiban tadi anak pang, terus apa lagi kira-kira yang masyarakat bisa lihat dari pergerakan Kak Dewi hari ini? Rapinya Kota Payakumbuh sekarang kan? Tertibnya Payakumbuh sekarang kan? Iya. Dengan kafe-kafe, tempat biliar, karena kita ada aturan. Perda nomor 1 tahun 2022 itu diatur bahwasanya tempat hiburan, kafe, biliar, salon, rumah kecantikan itu tuh diatur jam buka tempat usahanya. Dan maksimal kita berikan ini sampai jam 12. Jadi harus close. Jadi semua kafe yang buka, tempat hiburan apa saja jam 12, kalau tidak close kita tertibkan. Jadi sebenarnya selama ini kan orang merasa kalau Payakumbuh itu adalah surga untuk kafe baru nih. Nah, ternyata tidak bisa seenak-enaknya saja. Oke. Kan kita punya aturan. Oke. Dan sekarang
Kak Dewi cuman menjalankan aturan itu, Iya. sesimpel itu. Sesimpel itu. Tapi orang shock sekali Kak Dewi. Mungkin takut kena viral aja. Viral-viral, oke. Seperti Dev misalnya, kita penikmat jalan arah dari Adipura menuju Laba Silang. Iya. Ternyata setelah Kak Dewi tertibkan, dia baru notice ternyata kita bisa jalan kaki di trotoar itu. Benar kan? Iya. Selama ini kan penuh oleh perabotan. Iya. Masa kita jalan di antara sofa Iya. seperti itu. Nah, terus nih, ketika ada nanti Gen Z, kan Kak Dewi juga influencer nih, yang kadang-kadang juga bikin pusing switch momennya jadi influencer nih. Uniknya nih, pagi-pagi marah-marah nih menghadapi penertiban. Iya, iya, Malam-malam kita ketemu di live segar sekali. Pakai baterai apa Kak Dewi? Kak Dewi pernah tidur enggak? Tidur lah. Kenapa sepertinya hidup terus? Menurut Kak Dewi, untuk seseorang perempuan yang ingin ambil bagian di pemerintahan, apakah Payakumbuh sudah seterbuka itu sekarang? Awak orang Payakumbuh jadi ADMC ya, kan itu mindset yang Iya, ada nih. iya. Tapi kan hari ini Kak Dewi menggebrak nih. Jadi kayak gini, sebenarnya kan lahir dan besar di Payakumbuh, Ya, tetapi orang tua itu aslinya Bukit Tinggi, ya. Mage, Mage. Kabupaten Agam. Ya. Tapi kan orang biasanya kada bilang kabupaten ya, bilang Bukit Tinggi. Oke. Tetapi karena kita sudah lahir di Bukit Tinggi, di Payakumbuh, besar di Payakumbuh, tentu kita mempunyai kecintaan tersendiri di kota Payakumbuh ini. Nah, dengan sayanya tambah lagi di dinasnya di POPP kan. Jadi kita mempunyai ruang untuk bisa menegakkan kebenaran. Oke. Jadi tidak salah bagi seorang perempuan itu, kan orang kadang-kadang ngomong nih, laki-laki pakai logika, perempuan dikit-dikit perasaan. Tapi kayak Kak Dewi Nggak punya kayaknya bukan kamu cuma perasaan. Tapi Kak Dewi mengalahkan perasaan itu sih. Sampai gebrakannya tuh ada aja. Nah, berarti nggak salah nih perempuan menyampaikan sisi perempuannya dalam pemerintahan itu gitu. Jadi mungkin Ya. cara bicara perempuan Ya. dengan cara bicara laki-laki itu berbeda. Betul. Tapi kembali lagi kayak ini, cara kepemimpinan kita pasti berbeda-beda. Oke. Itu. Betul. Tapi berarti nggak ada salahnya ya kalau perempuan sekarang itu cita-citanya, apalagi kan lihat seragam Kak Dewi nih, mau jadi Pol PP juga lah gitu. Nggak ada salah. Nggak ada salah Nggak ada, ya. kan kita sudah ini kan Iya. penyetaraan gender kan ya. Oke. Laki-laki dan perempuan kan sama aja. Jadi ceritanya kalau sama Kak Dewi ini nggak usah ngomong banyak, Iya. tapi lakukan. Iya. Oke. Kerja nyata. Kerja nyata. Nah, sebagai seorang yang berada di pemerintahan Pol PP, Payakumbuh itu kan kecil. Ya. Kalau misalnya tentang luas kita kalah nih. Ya. Tapi uniknya ada masing-masing. Ada nggak kendala bekerja sebagai Pol PP di Payakumbuh? Kalau bagi yang lain nggak tahu ya. Kalau buat saya sendiri, kayaknya saya nggak punya kendala deh. Oke. Karena yang saya lakukan itu sesuai dengan aturan. Ya. Aturannya kayak gini. Ya udah kayak gitu loh. Oh, berarti jangan-jangan justru yang jadi kendala bagi pelanggar aturan tuh Kak Dewi ya? Itu sebenarnya. Dewi Centong tibo jangan gitu kan. Alarmnya langsung jelek. Oke. Nah, sebagai sekretaris di bawah Bu Dewi itu apakah juga ada damkar? Ada. Ada. UPP dan Damkar. Dan kita kan tahu nih sekarang citra damkar itu bagus sekali kan. Dan kemarin berjam-jam mereka mengalahkan kebakaran di Iya. Tugu Karet. Apakah Kak Dewi fokus di Pol PP ini tidak memberikan pembinaan kepada mereka atau bagaimana? Tetap memberikan pembinaan. Tetap. Tetapi kan kalau untuk damkar, kalau kita turun pada saat terjadi kebakaran itu kan harus punya keahlian khusus ya. Kalau enggak nanti nyusahin ya. Nyusahin, makanya Ya. saya itu ke damkar itu hanya memberikan pembinaan kepada anggota yang kadang-kadang tidak tertib. Tetapi kalau untuk langsung terjun di damkar mungkin tidak saya lakukan. Karena menurut saya itu walaupun itu tugasnya mulia menyelamatkan orang, tapi yang lebih penting dulu itu kita harus menyelamatkan diri kita sendiri dulu, baru kita menyelamatkan orang lain. Jadi ketika kita mendengar cerita menyelamatkan seseorang tapi petugas damkarnya nggak selamat, itu sedih sekali. Iya.
Nah, Kak Dewi, ada yang Dep notice dari apa yang Kak Dewi sampaikan tentang penertiban anggota. Kita tahu dan kita tidak mungkin tidak tahu. Iya. Beberapa waktu yang lalu di instansi Kak Dewi kan ada anggota yang bermasalah nih. Dengan yang kata sebagian masyarakat masalahnya unik, seru, yang tentang sama pacarnya. Oh, mie potang, mie Oh, cako. mie potang, mie cako, mie bisua. Dan itu dikit-dikit jadi jokes di Gen Z Pekumbu. Iya. Iko lendak mie potang lo, Iko kayak gitu kan. Yang disampaikan oleh sebagian masyarakat, kenapa penertiban itu harus viral? Kenapa tidak bisa Kak Dewi saja melihat anggota itu gitu? Kadang viralnya itu bukan kita yang viralkan. Kadang viralnya dari masyarakat juga yang kebetulan lewat posting. Karena udah ada nama Dewi Centongnya di tag langsung viral. Yang paling mengerikan dari Dewi Centong itu adalah punggungnya isinya media sih. Iya. Nah, apakah hari itu kan itu sebetulnya mungkin bagi sebagian orang kenapa masalah seperti ini meresahkan seperti itu. Kenapa dari Kak Dewi sendiri sampai turun tangan menanggapi masalah itu hari itu? Karena itulah bentuk dari rasa tanggung jawab. Tidak lebih dari bentuk rasa tanggung jawab. Karena minum dulu ya. Oh boleh, silakan minum. Ini saking serunya lupa minum. Dia pun minum. Tapi kayaknya kalau ngobrol tentang Kak Dewi kayaknya nggak habis-habis ya. Jadi kayak gini deh. Itu adalah bentuk dari rasa tanggung jawab. Okay. Karena nggak tahu juga ya. DM saya itu kebanyakan isinya pengaduan masyarakat. DM Instagram ya? Ya. Jadi udah kayak official nih ya? Iya. Gitu. Dan itu semua masalah. Maksudnya kan ada Semua masalah unik-unik. unik-unik. Kak, tolonglah Kak tutup kafe itu. Suami saya bla bla bla. Kak, tolong Kak, karena kafe itu saya Iya. ini sama suami saya. Kak, tolong Cie jalan kakadai awak tatutui de orang parkir. Kak, tolong Cie Kak parkir. Wak mintanya parkir. Gitu. Tunggu dulu. Dep kayaknya mulai gila sih lihat Kak. Jadi ada waktu Kak Dewi untuk membaca DM. Setelah Dep tanya tadi, Kak Dewi kapan tidur? Ada pula waktunya untuk membaca. Nah, Jujur, gak tidur kan? tidur aja, tidur. Tidur. Kayak gini loh. Kesehatan itu perlu. Oh ya, Saya itu selalu menotis di otak saya itu maksimal jam 11 itu harus tidur. oke. Ya. Sampai jam setengah 12. Enggak. Nah, Jam maksimal jam 11 itu tidur kalau tidak ada kegiatan ya. ya. Kalau ada kegiatan sampai jam 4 subuh Ya. baru pulang. Oke, pulang nih. Misal nih, pulang jam 4 subuh. Lalu Kak Dewi ngapain? Tidur. Tidur. Sholat dulu lah ya. Ya kalau oke lagi sholat. ya, sholat, tidur sampai nanti jam kantor lagi udah di kantor lagi. Iya. Pasti pernah seperti itu. Cukup. Cukup nggak cukup kita harus ini kan harus patuh dengan aturan kan. Oke, itu jam tidurnya Kak Dewi ya. Jadi Kak Dewi ternyata juga tidur. Nah, menanggapi DM tadi yang pengaduan, yang banyak unik segala macam. Lalu apa yang Kak Dewi lakukan? Yang saya lakukan tentu saja menanggapi daripada pengaduan masyarakat. Seperti kan sudah terlihat kan. Iya betul. Buktinya sudah kan. Ya itu. Masyarakat cinta kan karena itu. Iya. Ya, jadi Mungkin. karena kan masyarakat sekarang kan senang sekali kalau lapor ditanggapi. Iya. Ya, oke kan? Memang itu yang kami lakukan. Oke. Jadi Jadi kan karena mungkin harusnya kan masyarakat ke POPP gitu kan, tapi sekarang itu ke akun pribadi. Tapi karena kebetulan saya itu selain sekretaris POPP, kemudian ketua tim dari Satgas juga, ya. kita bisa langsung eksekusi. Mana tahu orang DM Kak Dewi itu dibaca salting. Wih dibaca. Iya. Ada juga. Ada kan? Ya Allah Kak. Ya Allah Kak. Iya. Oke. Berarti kayak betul. gitu. Betul sih. Ya betul. Allah Kak. Sanang bana hati awak DM awak dibaca sama kakak kayak gitu. Oke. Terus sekarang ada satu fenomena, bukan satu sih, mungkin banyak. Contoh kopi keliling yang memadati kota Payakumbuh. Iya. Apakah itu aman atau tertibkah itu? Jadi kayak gini.
sebenarnya Ya. kalau kita sebagai seorang pemerhati apakah itu UMKM ataupun ekonomi ya. Iya. Karena kebetulan saya juga lama Dev di industri. Oke. Pernah dulu menjadi kasih bina usaha industri. Jadi dengan UMKM itu saya juga cukup familiar. Oke, memahami sudut pandang UMKM lah Iya, ya. karena dengan adanya kopi-kopi, gerobak-gerobak Iya, kopi, iya. ke kopi-kopi keliling, itu kan secara tidak langsung pertumbuhan ekonomi masyarakat meningkat loh. Berapa lapangan kerja yang dibuka dengan adanya kopi-kopi tersebut? Ya, dan kece-nya hari ini barista kece itu tidak lagi cuma di kafe Iya. ya kan. Oke. Terus yang seru dari kopi ini kan salah satunya sebagai yang menggunakan jasa itu adalah kita nggak perlu parkir dulu. Yang kadang kita tidak perlu mampir dulu, yang kadang kan kita buru-buru. Sambil lewat. Cuman berarti tidak ada masalah soal ini. Yang masalahnya kan itu juga pernah kita tertibkan. Oke. Kita selalu menghimbau Iya. kepada si penjual Ya. untuk tidak ngetem. Oh, maksudnya diam Di pinggir jalan. Oke. Tapi kadang-kadang kita kan juga punya hati kan Iya. ya. Nah, kadang-kadang kita berpikir selagi tidak menghambat arus lalu lintas Iya. atau tidak ada terjadi keributan mungkin kita akan bukan membiarkan tetapi memberikan peluang aja sih gitu. Membiarkan tidak. Karena pada saat kita patroli kalau kita dapati tetap kita tertibkan, kita suruh jalan kayak gitu. Oke, tapi sisi manusianya masih ada berarti. Pasti ada Masih lah. ada ya. Pasti. Karena nggak bisa juga langsung kita cut. Karena kan coba mungkin 500 kopi gerobak ada mungkin di Payakumbuh. 500 gerobak. Anggap satu orang satu gerobak. Nah, berarti itu. 500 orang bekerja nih. Iya. Oke. 500 orang menggantungkan hidupnya di kopi gerobak. Dan itu sebenarnya saya sendiri apresiasi. Karena kan membuka lapangan kerja. Iya. Payakumbuh bukan kota industri. Kita tidak punya pabrik yang bisa menampung banyak tenaga Iya. kerja. Kadang kan cita-citanya bekerja di perusahaan ini. Di Iya. Payakumbuh agak sulit kita. Iya. Oke. Seperti perkembangan kuliner ya, Oke. Batanagam, BWS, Iya. banyak kan? Iya. Itu saya dukung. Tetapi tolong jaga kebersihan, ketertiban. Tetap itu yang saya ingatkan. Iya. Berapa pertumbuhan ekonomi masyarakat, berapa perputaran uang yang ada di situ? Iya. Dan punya warna sendiri lah Iya, Agam sekarang kayak ya kan. gitu. Tambah kemarin viral emak-emak pagi-pagi naik sampan orang ngangkatin iya. pasir kan. Nah, terus Kak Dewi, mungkin yang ditunggu dari para Gen Z adalah pendapat Kak Dewi tentang setiap kita bulan Ramadan ada event menarik, lomba lari ketika sahur. Iya. Menurut Kak Dewi gimana? Kalau menurut saya pribadi ya, bagus. Karena apa? Itu kan positif ya. Oke. Berarti maksudnya mereka tidak usah latihan lari dari Dewi Centong ya? Enggak bisa. Karena takutnya nanti lari-lari Kak Dewi. Enggak. Enggak, berarti aman ya, positif ya. Oke. Yang lari-lari kayak gitu biasanya anak pang yang suka dikejar. Yang dibersihkan ya. Iya, yang Oke. ditertibkan. Jadi justru itu menjadi hiburan juga bagi Kak Dewi ya. Iya, Oke. Berarti enggak ada masalah soal enggak itu. masalah. Selagi tidak meresahkan mungkin Betul, ya. selagi tapi kan kita lihat selama bulan Ramadan itu mereka pacu lari itu kan aman-aman aja kan. Kemudian juga menjadi hiburan masyarakat. Ya. Baguslah daripada mereka nanti balap liar Ya. atau mereka kumpul-kumpul narkoba, kan bagus itu. Dan uniknya mungkin sampai sekarang mereka itu balap larinya itu setelah ibadah tarawih juga Iya. kan. Tidak pula memaksakan ketika tarawih udah Betul. event. Oke, berarti aman lah tuh ya. Aman. Oke guys, pelari-pelari Payakumbuh, Kak Dewi aman. Oke, Kak Dewi, sebagai orang yang cintanya sama Payakumbuh tidak usah diragukan lagi. Menurut Kak Dewi, apakah Payakumbuh masih punya banyak PR? Banyak, Diakui. Salah satu. masih banyak PR pimpinan kita dalam menata Kota Payakumbuh. Atau lambat laun nanti Kak Dewi akan masuk dalam pimpinan yang punya PR itu. Nggak tahu uang Tapi nanti kalau jadi pimpinan datang lagi ya.
Maksud Kak Dewi jadi episode pertama ini dia nanti sering datang gitu. Oke, salah satu PR deh. Salah satu PR-nya apa? PR dari pemerintah. Iya. Ya salah satunya PR pemerintah ya. Kita tahu kan parkir kita kayak mana sekarang. Gitu. Semraut kan. Tapi Kak Dewi ini dia bilang terima kasih ya, karena dia yang bekerja di lapangan juga nih. Tadi dia parkir, petugas parkir udah ngasih karcis. Alhamdulillah. Itu Dev adalah orang yang kesekian kalinya bilang seperti itu. Tapi wajar kan? Wajar. Karena ternyata di kota kita juga ada ilmu ting, kiri ting. Mau dah tadi ting. Awal apa nih kalau ndak dia punyo tuh Iya. kan nanti tiba-tiba datang minta karcis, minta parkir. Ya, kita pun mungkin kita membatasi juga kalau ternyata yang demikian itu juga oknum ya di tukang parkir, karena ada beberapa yang juga rapi pekerjaannya. Tapi hari ini yang Dep temui tadi, petugas parkirnya udah bukan memegang uang saja. Ya. Ada karcis di sini gitu. Dan itu menyenangkan. Karena selain pemerintah ingin membuat Payakumbuh itu bersih dan nyaman juga bagi pengguna parkir. Karena kalau tidak pakai karcis itu kan jatuhnya pungli. Oke. Itu kan ada pepresnya. Iya. Pungli. Ya. Tapi kalau pakai karcis, otomatis kita bisa memastikan uang itu masuk ke kas daerah. Oke. Nah, kalau uang itu banyak masuk ke kas daerah, otomatis kan nanti pembangunan di Kota Payakumbuh bisa berjalan dengan semestinya kan. Dimulai dari uang parkir. Kan itu salah satu Iya. PAD. Iya. Tapi kalau dirapikan dampaknya bisa sebesar itu nanti. Bisa. Oke, menarik. Nah, Kak Dewi, ini kan kita udah ngobrol ngalor ngidul dari tadi. Dep ingin di sesi akhir ini ada 2 pesan yang Dep minta. Yang pertama, Dep ingin Kak Dewi ngasih pesan untuk perempuan Payakumbuh. Karena Kak Dewi sebagai seorang influencer perempuan itu menurut dia memberikan statement tentang bagaimana perempuan harus bertahan pada ini. Kasih pesannya dong Kak Dewi. Untuk perempuan Ya, Payakumbuh. bukan kata-kata ya, kasih pesannya. Pesannya kayak gini. Nanti dikembangkan aja ya. Iya, oke. Kamu itu bisa cantik di usia 30. Oke. Bisa menawan di Iya. usia 40. Oke. Sisanya kamu bisa menarik hati siapa saja. Anjay. Wanita hebat Ya. adalah wanita yang bisa menyelesaikan masalahnya. Wanita hebat adalah wanita yang bisa menyelesaikan masalahnya. Mungkin quotes inilah yang membuat Kak Dewi ini dicintai masyarakat Payakumbuh. Nah, pesan terakhir untuk penutup. Pesan untuk orang yang berniat melanggar aturan di Kota Payakumbuh. Hati-hati. Ops, cukup hati-hati. Oke. Kak Dewi, sepertinya obrolan kita sudah sampai. Iya. Dan semua yang ingin Dev tanyakan juga sudah terjawab. Terima kasih Kak Dewi. Tetap seberapi-api itu. Cukup misalnya Dev memfollow saja dan menikmati gebrakan-gebrakan Kak Dewi gitu. Nanti sekali-sekali Dev sapa kalau ketemu ya. Penikmat media sosial ya. Ya karena gini, karena sebagian orang merasa menikmati itu harus fallback kan. Iya. Tapi menurut Dev menikmati. Tambah hari itu ada menunjukkan sisi keibuannya juga ya. Tiba-tiba kejutan, oh bisa menangis. Terus di podcast ini, oh bisa tidur gitu. Tapi terima kasih sekali. Dan episode ini sangat berkesan sekali Kak Dewi. Terima kasih, semoga Kak Dewi sehat selalu. Amin. Karena Payakumbuh butuh Kak Dewi. Oke? Amin. Semoga. Oke. Terima kasih Kak Dewi, nanti hati-hati di jalan ya. Iya. Karena nanti orang marah pulang dari podcast ini kenapa Kak Dewi yang nyerbu kami, woi bagus ya. Episode 1 lah menyusahkan. Enggak. Oke, nah terbuktikan kalau ngobrol sama Kak Dewi waktu nggak pernah cukup. Mungkin nanti di episode-episode selanjutnya Kak Dewi akan datang lagi dengan cerita yang berbeda atau cerita yang belum sempat kita bahas saat ini. Atau sama episode nanti sama Kak Dewi aja ya karena obrolannya seru sekali. Nah tapi demi panjangnya perjalanan podcast Kusia Bendi, jangan lupa like, comment, and subscribe biar cerita Kusia selanjutnya dapat dinantikan. Devri Espeto, bye bye.